Suara Grafika. Selamat datang di podcast Suara Grafika, ruang diskusi hangat di mana kita akan membahas tentang isu penting termasuk kesehatan mental. Aku Muhammad Rizky Maulana bersama rekanku. Aku Vanessa. Apa kabar Vanessa? Baik dong. Semoga yang mendengarkan podcast kali ini juga dalam kesehatan yang baik dan juga semangat. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, terutama untuk para remaja, yaitu kesehatan mental. Betul banget, kesehatan mental itu gak kalah penting dengan kesehatan fisik. Sayangnya masih banyak orang yang kurang mengerti atau bahkan menganggap remeh soal masalah ini, terutama di kalangan remaja. Nah iya, padahal masa remaja itu kan masa yang penuh tantangan, mulai dari sekolah, hubungan keluarga, dan juga pertemanan. Sampai perubahan diri pun juga terjadi. Semua itu bisa banget mempengaruhi mental mereka. Setuju banget sih, maka dari itu di episode kali ini kita akan membahas beberapa hal penting. Kita bakal jelasin kenapa sih kesehatan mental itu penting banget untuk remaja. Lalu kita juga akan membahas beberapa tanda awal kalau kesehatan kita mulai bermasalah. Seperti kecemasan berlebihan, kurangnya tidur, dan nggak punya energi buat ngelakuin hal-hal yang kita suka nih. Dan yang gak kalah penting, kita akan kasih tips tentang gimana sih caranya menjaga kesehatan mental. Pastinya dengan hal-hal yang sederhana dan bisa kita lakukan sehari-hari. Oh iya, di bagian akhir kita juga akan ceritain sedikit pengalaman dari teman-teman remaja yang pernah menghadapi mental health, tapi akhirnya bisa bangkit dan jadi lebih kuat. Wah. Semoga cerita itu nanti bisa jadi motivasi ya. Karena topiknya cukup sensitif, kita juga bakal ingetin ke teman-teman kalau gak apa-apa kok minta bantuan ke orang lain, entah itu ke teman, kerabat, sahabat, ataupun ke profesional sekalipun. Bener banget, jangan pernah merasa sendiri, karena pasti ada orang yang peduli dan siap membantu. Dan yang terpenting, kesehatan mental itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang wajar, bukan sesuatu yang memalukan. Jadi buat kalian yang penasaran, yuk dengerin terus podcast ini sampai selesai. Kita harap obrolan kita hari ini bermanfaat dan membantu kalian memahami lebih baik tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Tapi sebelum kita mulai podcast hari ini, kita punya tamu istimewa nih dari SMK Negeri 4 Malang. Beliau adalah sosok guru dan yang sangat menginspirasi semua orang. Kita panggil yaitu Bu Winnie. Selamat datang Bu Winnie, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kami. Apakah bisa Bu Winnie jelaskan mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya ya, sebelum Bu Winnie menjawab apa pertanyaan dari host gitu ya, Bu Winnie menjelaskan dulu apa sih kesehatan mental itu gitu ya. Kesehatan mental itu adalah suatu kesejahteraan yang ada dalam diri kita gitu ya. Itu meliputi kesejahteraan tentang sosial, emosional, dan psikologis seseorang. Ya, psikologis tentunya bagaimana cara kita untuk menghadapi tekanan-tekanan dalam hidup seperti itu ya, permasalahan dan sebagainya. Emosional itu bagaimana cara kita untuk mengatur emosi kita, gitu ya, emosi kita. Terus kalau sosial itu bagaimana cara kita untuk berhubungan atau menjalin hubungan dengan kehidupan sosial yang ada di sekitar kita, seperti itu ya. Bagaimana pentingnya? Jelas penting sekali ya. Bagaimana kita itu menjaga kesehatan mental agar kita itu bisa hidup dengan sejahtera, aman, nyaman gitu ya. Dan kita bisa berbaur dengan lingkungan sekitar. Seperti itu. Lalu nih Bu, kalau saya boleh tahu, ya? Apa saja faktor yang memicu kerusakan mental pada seseorang? Oke, faktor yang memicu tentang kerusakan mental gitu ya, pada seseorang itu ada banyak sekali gitu ya. Yang pertama tentunya adalah faktor genetik atau faktor biologis. Faktor biologis itu ya tentunya yang ada pada diri kita sendiri, otak kita, kecemasan kita, istilahnya seperti itu ya. Jadi pikiran-pikiran kita itu bisa merusak kesehatan mental kita. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu bisa keluarga, sekolah, ataupun masyarakat, seperti itu. Ya, contohnya bagaimana pembulian misalkan, ya, kekerasan seksual misalkan, gitu ya, itu juga bisa merusak kesehatan mental kita. Kemudian pengalaman traumatis, contohnya bagaimana, misalkan ada bencana alam, gitu ya, itu kan juga menyisakan traumatis bagi kita. Kecelakaan,
Kalian kalau misalkan mengalami kecelakaan gitu kan juga trauma kan. Akhirnya misalkan kalau ada truk gitu ya, misalkan ya kita juga trauma, oh jangan-jangan nanti saya akan seperti itu ya. Kemudian akademik lah, ini biasanya yang dihadapi oleh anak-anak atau adik-adik yang masih sekolah, tugas gitu ya, misalkan ya harus ada deadline gitu ya. Itu mungkin seperti itu ya. Nah, kalau sudah begitu Ibu, bagaimana sih cara efektif untuk mengatasi hal tersebut? Apakah ada tips yang bisa Bu Winnie berikan kepada pendengar kami? Ya, tentunya tips-tipsnya itu sederhana sekali sebenarnya. Ya, yang pertama itu adalah makan makanan yang bergizi. Ya, selama ini mungkin apalagi anak-anak sekarang ya, senengannya kan makanan-makanan yang kurang bergizi gitu ya. Contoh seblak gitu ya. Cilok gitu. Kan di antara kalian kan pasti seperti itu gitu ya anak-anaknya. Nah, itu makanan yang bergizi. Yang kedua, olahraga. Ya, olahraga itu juga bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Ya, dengan olahraga, oh jadi saya merasa bugar, merasa sehat, dan seperti itu ya. Terus yang ketiga, tidur yang cukup. Nah, apalagi anak-anak remaja sekarang kalau pulang malam sering begadang gitu ya, itu juga bisa memicu untuk kerusakan kesehatan mentalnya. Kemudian kurangi kafein. Nah, di sini ada yang kira-kira ngopi apa tidak, gitu ya. Itu juga bisa merusak, gitu ya. Itu saya rasa seperti itu. Terus yang terakhir, kurangi gadget anak-anak sekarang. Gitu ya, kurangi gadget karena gadget itu bisa mempunyai pengaruh positif dan pengaruh negatif juga. Kalau positif tidak masalah gitu ya. Kalau negatif ya otak kita akhirnya kan bisa merangsang untuk kerusakan kesehatan mental tersebut. Ya. Gitu ya Bu. Kalau memang sudah terjadi nih, kapan kita harus meminta bantuan pada profesional misalnya dokter gitu? Dokter, psikolog, psikiater gitu ya. Itu tergantung dari kita, gitu ya. Misalkan kalau misalkan kecemasan kita itu sudah tidak intinya seperti inilah. Kita mengalami kesedihan yang luar biasa. Ya, kesedihan kayak nangis, histeris gitu ya. Kalau semisal masih bisa diatasi, itu berarti tidak perlu ke psikolog. Tapi kalau kesedihannya itu berlarut-larut ya, itu berarti harus ke psikolog. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sulit mengendalikan emosi atau sekarang yang biasa disebut dengan bipolar. Gitu ya. Gitu. Jadi kadang sedih, kadang marah, kadang ketawa sendiri gitu ya. Itu juga perlu ke psikiater seperti itu. Kemudian menarik diri dari lingkungan. Nah, ini juga perlu ke psikiater juga. Kalau semisal menarik diri dari lingkungan, terus ada teman yang mengajak, ayo dia itu masih mau, berarti tidak perlu. Tapi kalau sudah menarik diri, ya, dia itu tidak mau berbaur dengan siapapun, bahkan dengan keluarga, itu harus ke psikolog juga, gitu ya. Kemudian berpikiran negatif yang terus-menerus. Nah, jadi dia itu mempunyai kecemasan yang tidak mendasar, istilahnya anxiety ya kalau sekarang ya namanya ya, itu kecemasan yang terlalu, padahal belum tentu terjadi tapi dia itu kecemasannya sudah pada level yang tinggi. Itu juga perlu ke psikiater, saya rasa seperti itu ya. Terus kan banyak itu Bu yang kayak habis diputusin pacar, kalau nggak ada masalah keluarga itu biasanya kan mabuk-mabuk gitu apa ya. Cara efektif supaya tidak meminum minuman keras itu gimana? Tergantung pada diri kita sendiri juga ya. Kalau semisal kita itu larinya, kan kalau misalkan kita punya masalah itu kan sebenarnya ada dua pilihan. Kita mau ke jalur yang positif atau ke jalur yang negatif, seperti itu. Kalau mabuk-mabukan istilahnya, itu kan berarti kan ke jalur yang negatif atau yang salah. Kita harus punya pengendalian emosi tadi, gitu ya. Pengendalian psikologis tadi. Kalau misalkan kita mau larinya ke positif, misalkan ikut organisasi, gitu ya. Atau mungkin ikut ekstra, itu kan larinya ke positif. Jadi itu tergantung pada pikiran kita dan juga dukungan dari orang-orang sekitar kita. Kalau orang-orang sekitar kita lagi punya masalah,
terus habis itu ayo wis mendem wis gitu ya misalkan Iya. ya, itu kan juga nggak bagus, itu pengaruh lingkungan. Tapi kalau misalkan teman kita ayo kita ikut pengajian, kita ikut ekstra gitu ya, itu juga apa namanya ya, bisa untuk menolong kita ke hal-hal yang positif walaupun kita lagi punya masalah seperti itu. Kalau misalnya Bu, kita kan lagi belajar di sekolah, tapi nilai kita itu di bawah KKM, keluarga kita itu mintanya yang lebih tinggi. Itu kan pasti anaknya juga merasa kayak gimana gitu Bu. Iya. Nah itu cara mengatasinya itu gimana? Oke, kalau seperti itu kita itu bisa menjelaskan lah istilahnya ya, bisa menjelaskan ke orang tua. Itu tindakan kita yang pertama ya. Bapak, Ibu, nilai saya seperti ini dikarenakan mungkin gitu ya, mungkin yang pertama itu memang tugasnya terlalu berat bagi kita, makanya kita nilainya seperti ini. Atau mungkin tergantung dari gurunya juga ya, ada guru itu mungkin yang apa namanya, memang anaknya itu kemampuan seperti ini, berarti dikasih nilai seperti ini sesuai dengan kemampuannya, seperti itu ya. Tapi di lain sisi kita juga harus berusaha gitu ya, kita harus berusaha, kita juga minta maaf, selain menjelaskan ya, kita juga minta maaf ke orang tua, maaf Bapak Ibu kalau nilai saya seperti ini, next time gitu ya, lain waktu atau mungkin semester depan saya akan belajar lebih giat lagi gitu ya. Jadi dijelaskan kepada orang tua biar tidak terjadi, oh kan kadang anak-anak itu misalkan kalau dimarahi seperti itu ya kan ganti marah. Iya. Ya apa tidak, mangkel kan gitu ya, mangkel, kenapa kok saya sudah berusaha tapi kok dinilai seperti ini gitu ya. Jadi yang pertama tentunya kita menjelaskan dulu ya, redam emosinya. Terus yang kedua memang mengakui kesalahan, terus yang terpenting adalah berusaha, seperti itu ya. Terus kan biasanya kan kalau ada masalah keluarga atau masalah apa itu biasanya kan bunuh diri itu Bu ya. Cara supaya mengatasi supaya bunuh diri itu menurun itu gimana Bu? Saya rasa kalau masalah itu tergantung masalahnya juga ya Mas ya, Ya. tergantung masalahnya juga, masalahnya itu seperti apa gitu ya. Tapi kalau kita punya kesehatan mental, ini kan tadi kan Iya. temanya kesehatan Iya, mental kesehatan ya, mental. kita punya kesejahteraan dalam emosional, psikologis maupun sosialnya, itu tidak akan terjadi saya rasa ya. Dan dukungan lingkungan sekitar itu juga perlu. Misalkan kita punya masalah seberat apapun gitu ya, kalau kita bisa mengendalikan diri kita, bisa mengendalikan psikologis kita, bisa mengendalikan emosi kita, saya rasa hal itu tidak akan terjadi. Seperti Bu Winnie gitu ya, kelihatannya di sini juga senyum-senyum gitu ya, padahal kan Bu Winnie kan juga pasti setiap orang itu punya masalah. Nggak mungkin seseorang itu nggak punya masalah, nggak mungkin saya rasa ya. Iya. Dan itu tergantung berat atau tidaknya masalah yang kita hadapi dan bagaimana kita cara menyikapinya, seperti itu. Mungkin itu aja Bu yang Oh, bisa ya. kami tanyakan. Ya. Terima kasih ya Bu ini Ya. sudah hadir di sini, Ya, memberikan yang sama-sama. bermanfaat untuk ke rekan-rekan kita Ya. juga. Ya. Terima kasih banyak ya Bu. Ya. Jadi kesimpulan pada podcast kali ini adalah jangan memendam masalah sendiri, ceritakan kepada orang lain, entah itu ke teman, sahabat, ataupun ke keluarga. Kalau sudah mental kita, sekiranya kita itu berlebihan itu bisa ke psikolog ataupun ke psikiater. Mungkin itu saja dari kami Bu ini. Ya. Terima kasih banyak udah ada Ya. di sini. Ya. Berikan manfaat untuk pendengar-pendengar kami. Iya. Terima kasih banyak. Nah, kita hari ini juga kedatangan tamu spesial nih. Dia adalah seorang yang pernah mengalami masa-masa sulit dengan kesehatan mentalnya, tapi sekarang sudah berhasil bangkit dan membagikan cerita perjalanannya. Yuk kita sambut Lintang. Terima kasih banyak Lintang udah mau hadir di sini berbagi cerita masa-masa yang sulit. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah mengundang saya. Sebuah kebanggaan bagi saya bisa menceritakan masa-masa sulit saya pada waktu saya masih kecil.
Tentu Lintang kita yakin akan sangat bermanfaat nih. Boleh ceritakan sedikit pengalaman tentang apa yang kamu alami? Saya itu sering sekali mengalami bullying ya pada kelas SD lah, mungkin sekitar kelas 4 atau kelas 5. Dulu saya sering dibully kakak kelas saya waktu saya misal saya di lapangan ini main bola. Itu saya kan dicederai gitu loh. Kayak mereka ini mainnya ngawur ke saya. Jadi kayak saya bikin kurang kurang tertarik main bola pada waktu itu sama senior. Jadi saya selain waktu main bola, saya juga sering dibully. Misal pas di kelas tiba-tiba mereka itu ke saya gitu. Gak tahu alasannya apa kok tiba-tiba saya dibully gitu. Saya kan merasa ini ya minder atau kurang percaya diri lagi. Gitu. Apakah mereka meminta uang atau target-target gitu? Itu jarang sih, tapi mereka nggak tahu ya alasannya apa tiba-tiba ke saya gitu. Kenapa tidak meminta tolong kepada guru atau wali kelas? Minta tolong itu saya sudah pernah, tapi tidak digubris sama guru itu. Jadi saya memendam perasaannya sendiri. Apakah Anda menceritakan kejadian di sekolah kepada orang tua? Pernah saya cerita, namun ya responnya ya menguatkan saya aja gitu loh. Tapi saya kan juga tidak kuat dengan situasi pada saat itu. Terus langkah pertama biasanya itu kan dibully nih. Langkah pertama yang kamu ambil itu apa? Langkah ya, saya alhamdulillah pada saat kelas 6 tentu saja mereka sudah lulus ya. Dan dengan itu saya tidak ada gangguan lagi, misal kayak dibully kan sudah tidak ada. Saya gantilah dengan saya menempat diri saya untuk meraih prestasi gitu. Kayak dulu waktu kelas 6 saya pernah terpilih menjadi siswa berprestasi dan di ke jenjang lebih tinggi atau ke kabupaten gitu, dan tapi di kabupaten saya tidak menang waktu itu. Bagaimana cara Anda memulihkan mental Anda? Mungkin itu pulih sendiri ya, karena saat saya kelas 6 itu kan mereka sudah SMP, jadi saya kayak pelan-pelan itu memulihkan sendiri, kan tidak ada gangguan kan, jadi lebih gampang untuk memulihkan. Kalau waktu SMP mungkin atau udah nggak dibully lagi? SMP itu alhamdulillah saya tidak pernah dibully ya, karena saya kan ini kayak badan saya kan terkenal besar gitu, jadi kan mereka itu mungkin tidak berani membuli saya. Dari pengalaman kamu ini ada nggak pesan-pesan buat pendengar yang sekarang lagi nonton, mungkin buat rekan-rekan kita Yang semuanya? sedang terpuruk gitu. Untuk pesan-pesan dari saya, tetaplah jadi diri kalian sendiri, kalian tetap pede, tempalah diri kalian, apa yang keahlian kalian itu tempat terus. Misal saya SMP itu sudah mulai suka desain. Nah, saya terus belajar desain ini, mulai dari membuat desain sport atau desain olahraga gitu loh. Dan karena saya suka mendesain pada waktu itu, saya daftarlah ke SMK Negeri 4 Malang ini dan masuk jurusan DKV. Nah, jadi saya di jurusan DKV ini ingin sekali mengembangkan skill saya. Makanya kalian yang masih minder-minder dengan skill kalian, jangan merasa minder lagi ya, karena minder itu tidak menyelesaikan masalah. Selesaikan masalah dengan prestasi, beritahu kepada semua orang bahwa aku ini loh berprestasi. Gitu. Siap. Sudah, sekian saja kata-kata dari saya. Ceritanya mungkin benar-benar memotivasi banget ya buat pendengar-pendengar kita. Harapannya juga mungkin orang-orang di luar sana jangan pernah membuli, terus juga raihlah prestasi kalian, jangan pernah patah semangat.
Terus juga jangan membalas dendam ya, karena balas dendam itu bukan suatu jalan yang benar ya. Karena balas dendam, karena ya ingatlah orang lemah akan balas dendam, orang kuat akan memaafkan, dan orang pintar akan mengabaikan. Sekali kata-katanya Mas Rizky. Yusra TV. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita dengan Rizky dan Lintang. Jangan lupa selalu peduli sama kesehatan mental kalian ya. Makasih banyak ya Lintang. Ceritamu ini benar-benar memotivasi orang-orang di luar sana, pendengar-pendengar kita. Oke teman-teman, itu saja cerita dari kami. Terima kasih banyak udah nemenin podcast Suara Grafika. Ingat, mental health itu perjalanan. Artinya nggak ada garis akhir atau yang harus diburu-buru. Yap, kadang kita bakal nemu hari yang cerah, kadang juga ada awan yang gelap. Dan semuanya adalah bagian dari proses. Yang penting ambil waktu buat istirahat kalau perlu. Dan jangan lupa kasih ruang buat diri tumbuh. Kamu penting, kamu spesial, dan kamu berarti. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jaga diri ya. Satu suara, Suara Grafika.